Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, Abuya Haji Muhammad Abdi LCMA. Yang kami hormati rombongan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Yang kami hormati Majelis Guru Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Dan yang kami hormati santri dan santriwati Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara bedah buku biografi ulama Kampar. Hadirin wal hadirat, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran bihaqil Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zazkia Syakira Ilham, santriwati kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ustadz dari Ferdian LC Al-Hafiz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah fa innaka arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تملأ بهما قلوبنا وصدورنا حبا وتعظيما وتعلقا به وقربا منه ومحبة فيه وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا يا ربنا، هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك. اللهم اجعلنا حيثما ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك صدقا في الوجهة إليك وإقبالا بالكلية عليك وقبولا تما لديك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل ثواب ما قرأنا من الآيات الكريمة ومن الأذكار الشريفة هدية مقبولة وثوابا موصولا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع مرشدينا ومعلمينا يا الله، وخصوصا لشيخنا فضيلة الشيخ بختيار ولأمنا شمسنا وأستاذنا صبري جميع عبد الرحيم يا الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bedah buku biografi ulama Kampar. Dalam hal ini akan kami serahkan kepada moderator Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terhingga, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat keimanan, hingga titik hari ini Allah masih berikan kita keistiqomahan. Semoga Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita dan mengucapkan la ilaha illallah. Semoga aja. Dan bersalawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak salawat semakin besar pula peluang kita mendapatkan syafaat. Semakin besar salawat yang kita sampaikan, semakin besar pula rasa penasaran kita kepada Nabi kita, sehingga semakin semangat pula kita mempelajari kisah Nabi kita, Rasulullah SAW. Dan salah satu caranya yaitu kita meneladani kisah Nabi, kisah Rasulullah. Dan salah satu caranya adalah kita mempelajari pula kisah orang-orang solih, kisah para ulama. Hari ini kami dari rombongan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, terkhusus dari Komisi Pengkajian, mengadakan salah satu program yaitu roadshow dan bedah buku. Sebuah buku yang kami tuliskan bersama-sama, yang ini adalah sebuah sejarah berharga bagi kita semua. Bukan bagimu, tapi bagi kita semua. Kenapa? Karena selama ini kita terkenal dengan Kampar Serambi Mekah. Betul ya? Tapi kita tidak pernah tahu kenapa alasannya itu Kampar disebut Serambi Mekah. Oke, ada banyak pondok pesantren. Oke, ada banyak para ulama. Tapi selama sejarah itu tidak pernah dituliskan, hanya menjadi kisah demi kisah saja. Dan kami atas izin Allah telah mendokumentasikan sedikit dari banyaknya ulama di Kabupaten Kampar. Dalam buku yang berjudul Biografi Para Ulama dan Tokoh Menggerak Kampar Serambi Mekah ini ada sekitar 57 tokoh dan ulama. Salah satunya adalah pimpinan pondok pesantren Islamic Center ini, yaitu Buya Bakhtiar Daud. Dan insya Allah kita akan membedah itu dengan dua narasumber, yaitu Abuya Muhammad Abdi LCMA yang akan memaparkan kisah tentang ayahanda beliau, dan juga dari MUI juga akan menyaparkan bagaimana proses atau kisah buku ini. Jadi kita akan menjadi bagi 3 sesi ya. Sesi pertama adalah dari MUI terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Buya Abdi, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini kami berikan kesempatan bagi santri dan santriwati, khususnya ya, satu santri, satu santriwati, bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan buku ini secara gratis. Jadi nanti akan dapat banyak inspirasi dari para ulama ini, banyak hikmah. Tapi boleh enggak kalau kami tidak bertanya tapi kami membeli bukunya saja? Boleh, nanti silakan kabari kami setelah sesi ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kami berikan kesempatan kepada Abuya Samsuatir dari MUI untuk memaparkan kisah tentang buku ini. Pada Abuya akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita di waktu yang mulia, di hari yang diberkahi, kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang mulia, ingin dekat dengan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal para ulama lebih dekat, ingin rindu dengan mereka, ingin mencintai mereka. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong kita kalau kita katakan kita cinta ulama, tapi kita tidak tahu siapa ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Momen pagi ini alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita salah satunya adalah ingin menumbuhkan rasa cinta kita, kedekatan kita dengan para ulama. Dengan demikian kita bisa meneladani mereka. Salawat salam tentunya tersurah selalu buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita bisa merindui beliau, di akhirat nanti mudah-mudahan kita bisa berhimpun dan berkumpul bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Abuya Al-Mukarram yang kami muliakan, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, kemudian anak-anak yang kami cintai, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberikan ruang dan waktu untuk bersilaturahim bersama kita pada pagi hari ini. Dari MUI ada beberapa orang yang hadir. Pertama saya sendiri, mungkin sebagian sudah kenal karena saya adalah anak dari pondok ini. Artinya saya lahir di sini, menuntut ilmu di sini dan alumni dari pondok pesantren ini. Kalau dicari-cari angkatan, saya angkatan ke-11. Kalau saya tidak salah, Abu ya kita angkatan ke-5 ya. Angkatan ke-5. Saya ke-11, jadi ketika saya kelas 1, Abu ya kita ini ketika itu kelas 7. Saya menamatkan pendidikan di sini sampai kelas 7. Kalau dulu 7 tahun. Ini dulu tempat kita ini dulu waktu kami sekolah, ini dulu masih kebun rambutan. Ahli-ahli hisab di sinilah bersemedinya dulu. Tapi itu jangan dicontoh, ini cuma sekedar diketahui saja. Kemudian dari komisi pendidikan, komisi pengkajian juga hadir bersama kita Al-Ustadz Rizky Firmansyah yang tadi membawakan acara kita. Beliau ini Ustadz muda, walaupun muda tapi sudah puluhan buku yang sudah beliau tulis. Jadi kalau ingin nanti menulis bisalah belajar sama beliau ini. Dan hebatnya beliau ini masih single. Kalau ibu-ibu masih ada anak gadis di rumah, masih ada kesempatan. Kemudian hadir juga Bapak Jasmi Yudo yang pakai kacamata. Kemudian Al-Ustadz Iskandar. Ini walaupun kecil tapi sudah menikah ini. Ada 2 orang anaknya. Kemudian di belakang Al-Ustadz Ilhami yang pegang kamera. Apa tujuan kita ke sini? Ingin menyampaikan kepada kita. Tadi disampaikan Kampar Serambi Mekah. Betul tidak Kampar Serambi Mekah? Apa tolak ukurnya? Kenapa kita berani mengatakan bahwa negeri kita ini adalah Serambi Mekahnya Riau? Sebetulnya ada aspek historis, ada aspek sejarah, dan ada aspek kekinian. Kalau dilihat aspek kekinian, di Provinsi Riau ini, kabupaten yang paling banyak pondok pesantrennya itu adalah Kabupaten Kampar. Menurut data di kantor Kementerian Agama, di Kampar itu sekarang ada lebih kurang 96 pondok pesantren. Dan pondok kita adalah salah satunya. Dari aspek historis, aspek kesejarahan, coba kamu buka nanti buku Buya Hamka. Judulnya Sejarah Umat Islam. Sebetulnya kapan Islam itu masuk ke Indonesia?
Dalam buku itu diceritakan pada abad pertama Hijriah, yaitunya di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu khalifah keberapa itu? Di pelajaran SKI ada ini. Khalifah pertama Abu Bakar, digantikan oleh Umar. Lalu Utsman. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, 6 bulan pernah dipimpin kaum muslimin oleh anak beliau, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 30 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-40, 30 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang memimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi belum lama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah ada kontak surat menyurat antara Khalifah Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus dengan kerajaan Sriwijaya yang salah satu kedudukannya adalah di Candi Muara Takus. Jadi Candi Muara Takus itu dulu adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya dan termasuk salah satu candi paling tua di Pulau Sumatera. Artinya kalau dicari-cari, Hamka itu termasuk orang yang setuju bahwa pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia ini adalah Kampar. Maka tak berlebihan sebetulnya kalau kita katakan bahwa Kampar itu Serambi Mekah. Ditambah lagi sebetulnya tanah Kampar ini adalah tanah yang banyak melahirkan para ulama. Cuma kalau ditanya orang siapa ulama-ulama yang berasal dari Kampar, banyak di antara kita yang dia bisa memberikan jawaban. Inilah sebetulnya. Salah satu teori mengatakan dari Jerman kalau saya tidak salah yang menulisnya, kalau kita ingin menghancurkan suatu bangsa, maka putuskan ia dari akar sejarah bangsa. Putuskan ia dari akar sejarah leluhurnya. Jangan sampai mereka mengenal siapa leluhur mereka, siapa orang tua mereka, sehingga hilang kebanggaan di dalam hati mereka. Hilang kebanggaan kita selaku orang Kampar, padahal Kampar itu adalah negerinya para ulama. Coba kita lihat. Siapa ulama-ulama yang berasal dari Kampar? Mulai dari barat, dari 13 kota Kampar. Ada ulama besar. Yang paling tua namanya ada Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Kami pernah mengadakan podcast wawancara dengan salah satu cicit beliau, yaitunya Dr. Aprijon Effendi LC. Orang percaya Syekh Abdul Ghani itu wafat di usia 150 tahun. Dan dia masih energik sampai hari wafat. Kalau kata Buya Aprijon, Syekh Abdul Ghani ini kalau dilihat-lihat umurnya mungkin tidak sampai 150. Tetapi 130 kemungkinan lewat. Siapa di antara kita sekarang yang 130 tahun umurnya tetapi masih energik? Jadi Syekh Abdul Ghani itu, kata cucu beliau, dia itu meninggal sekitar jam 10 pagi. Tapi setelah subuh di hari itu dia masih sempat mengajar jemaahnya di masjid. Artinya dia tidak sakit. Masih sempat mengajar. Bahkan kepada anaknya yang paling bungsu dia masih minta tolong buatkan teh, buatkan minum di pagi itu. Masih segar bugar dan jam 10 berpulanglah ia ke rahmatullah. Siapa yang belajar ke Syekh Abdul Ghani ini? Dari seluruh Nusantara. Dari Aceh, ada si orang pendebat dulu. Kalau saya tidak salah, Syekh Mudawali, Bu ya. Syekh Mudawali ini, konon katanya, ini masih cerita dari Abu Ya Aprijon. Dia mengembara, berjalan dari Aceh, terus menyusuri sampai ke arah timur ini, ingin mendebat para ahli-ahli sufi. Karena menurut dia, tarikat itu bukanlah jalan yang betul. Ini awalnya dia. Mulai sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Sumatera Barat, tak ada yang bisa mengalahkan dia. Barulah nanti sampai ke daerah 13 kota Kampar, bertemulah dia dengan Syekh Abdul Ghani ini. Maka ketika diajak berdebat, kata Syekh Abdul Ghani, hari ini kita tidak usah dulu berdiskusi. Kita zikir dulu. Diajak terus zikir,
zikir terus, sampai akhirnya Syekh Mudawali itu menjadi murid utama dari Syekh Abdul Ghani yang mengembangkan ajaran tarikat di daerah Aceh. Jadi orang Aceh pun belajar ke Kampar ternyata. Padahal kita kenal Aceh itu adalah serambi Mekahnya Indonesia. Anak beliau ada namanya Syekh Aidarus Gani. Cucu beliau yang sekarang menjadi ketua MUI Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kabun, itulah dia Syekh Alaidin Athari Aidarus. Dari mana mereka? Dari Kampar. Langsung lanjut ke daerah Bangkinang. Ada ulama besar, itulah pendiri Darun Nahdo, Kiai Haji Nur Muhammad Nur Mahyudin. Di daerah Muara Uwai itu banyak ulama-ulama yang lahir. Termasuklah Kiai Haji Muhammad Nur Mahyudin, ada Haji Abuya Muhammad bin Soleh, ayahnya Dr. Mawardi, dan lain sebagainya. Lalu arah ke sini lagi, sampai kita di daerah Air Tiris. Siapa ulama yang lahir di situ? Yang paling terkenal itu adalah Engku Mudo Sangkal. Apa peninggalan beliau? Salah satunya adalah Masjid Jami yang hari ini terletak di daerah Tanjung Berulak. Dan Engku Mudo Sangkal ini bukan hanya sekedar ulama. Engku Mudo Sangkal inilah yang dulu mengatur, membina masyarakat sehingga praktek-praktek kemaksiatan yang biasanya terjadi di masyarakat itu bisa dia hilangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Apa contohnya? Dulu konon kabar katanya orang kalau batobo itu dulu biasanya malam hari. Mulai batobo tahu kan? Yang sama-sama datang ke kebun, ke ladang, bergotong royong. Itu biasanya dibikin malam. Yang ikut batobo itu adalah anak-anak muda-mudi, laki-laki dan perempuan. Maka ketika itu banyak terjadi praktik perzinahan. Maka dialah yang mengalihkan waktu batobo itu dari malam menjadi pagi dan siang hari. Sehingga praktik-praktik yang menjurus kepada kemaksiatan itu bisa dihilangkan. Dan termasuklah karya beliau yang paling besar itu mendirikan Masjid Jami yang hari ini masih dipertahankan bentuknya. Hebatnya Masjid Jami itu dulu, konon kabar katanya, beliau berzikir, bermunajat, lalu dalam visi beliau, dalam pandangan beliau, nampaklah oleh beliau salah satu masjid besar, bagus yang ada di tanah Jawa. Saya lupa nama masjidnya. Masjid itulah yang ditiru bentuknya oleh Masjid Jami dan sekarang masih berdiri. Dan itu dibangun dengan cara bergotong royong, mencari kayu-kayu besar di hutan dan dibangun tanpa ada satu batang pun paku yang menjadi pengikatnya. Siapa dia? Engku Mudo Sangkal, ulama besar. Nah, cerita-cerita ini perlu kita gali. Kalau daerah sini kita sudah tahu. Yang paling kita kenal itu tentu adalah abuya kita. Alhamdulillah saya termasuk orang beruntung bisa bertatap muka dengan beliau, bisa berinteraksi dengan beliau, sehingga sedikit banyaknya kita tahu siapa sosok beliau sebetulnya. Kalau kita katakan abuya kita ini adalah sosok yang multitalenta. Kenapa multitalenta? Abuya dia iya, ulama dia iya. Kemudian politisi iya. Artinya berjuang itu bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, tapi dia juga berjuang di bidang politik. Dan banyak sesungguhnya kesan-kesan yang kami lewati bersama beliau di saat beliau itu masih ada bersama kita di pondok ini. Satu yang paling terasa itu adalah karisma beliau. Kalau beliau sudah ada, satu pun santri tak ada yang berani ribut. Karismanya luar biasa. Dan pesan-pesan beliau itu lama teringat di kepala kita. Salah satu pesan beliau umpamanya kepada ayah kami. Karena ayah saya juga mengajar di sini, almarhum. Apa kata beliau?
kita guru agama ini mungkin gaji mungkin tak banyak, tetapi rezeki pasti dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada kita melihat kan guru pesantren itu yang betul-betul sengsara hidupnya, tak ada. Walaupun mungkin dihitung gaji mungkin tak banyak. Ini adalah pelajaran dari beliau. Kepada kami apa katanya? Jadi mengajak kita untuk berwawasan luas itu sudah ada dulu sejak, sudah menjadi ajaran dari almarhum Abuya dulu kepada santri-santrinya. Salah satu katanya yang paling kami ingat itu, banyaklah kalian membaca dan banyaklah buku yang dibaca. Pertama banyak membaca, kemudian banyak buku yang dibaca supaya pikiran kita tidak picik. Banyak membaca ini bukan hanya sekedar dia sampaikan, tapi ini sudah menjadi kebiasaan beliau. Istri beliau, almarhumah Umi yang bercerita kepada kami. Apa katanya? Abuya kalian itu nak, kalau dia pergi berceramah keluar, walaupun tempat ceramahnya jauh, jam 1 malam dia sampai di rumah, sebelum tidur dia pasti baca kitab dulu. Nanti kisah-kisah bersama Abuya ini nanti tentu akan lebih dalam kita dengarkan, lebih panjang kita dengarkan dari Abuya kita, Abuya Haji Muhammad Abdih. Kita bermohon kepada beliau apa inspirasi kehidupan yang bisa kita dapatkan dari almarhum. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil dari Abuya kita. Nah, mereka ini walaupun sudah lama meninggalkan kita, mesti hidup di tengah-tengah kehidupan kita, agar teladan mereka itu bisa kita ambil. Kalau di daerah Kuntu umpamanya, ada Syekh Burhanuddin Kuntu dan lain sebagainya, ada Abuya almarhum Haji Jamarin, dan Abuya-Abuya yang lain. Di daerah kita ini banyak sebetulnya Abuya-Abuya, termasuk diantaranya Buya Dalil Ahmad yang ikut mendirikan pondok pesantren kita ini. Maka kita bacalah sejarah-sejarah mereka. Maka atas dasar itulah MUI merasa perlu. Karena kalau kita melihat literatur ataupun buku-buku yang khusus berbicara tentang sejarah para ulama Kampar itu sepertinya belum banyak. Bahkan kalau bisa dikatakan hanya bisa dihitung dengan jari. Sulit kita mengatakan judulnya apa. Sulit ditemukan. Sementara sebagian kita kenal dengan namanya. Orang banyak tahu Ongku Mudo Sangkal. Orang banyak tahu ulama-ulama besar dahulu. Tapi ketika ditanya bagaimana sejarah kehidupan mereka, tak banyak yang bisa bercerita. Maka atas dasar itulah buku ini dulu atas inisiasi sejak di zaman dulu sekretarisnya almarhum Al-Ustadz Johar Arifin. Ini sudah direncanakan dibuat. Dan alhamdulillah terwujud beberapa tahun kemudian. Mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi. Buku ini mungkin terlalu singkat untuk menceritakan cerita ulama kita. Walaupun sepertinya tebal, tetapi dalam buku ini kan ada 57 sosok ulama. Kita inginnya buku setebal ini nih hanya menceritakan satu ulama saja. Jadi kita berharap nanti di pondok pesantren kita ini, alumni sudah merencanakan ini. Mudah-mudahan terwujud. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan. Kita sedang menulis khusus buku biografi tentang Abuya kita, Allah yarham Abuya Haji Bahtiar Daud. Mudah-mudahan terwujud. Inilah mungkin sebagai pengantar dari buku ini. Mudah-mudahan, dan ulama itu bukan hanya sekedar ulama. Ulama di Kampar ini juga adalah para pejuang. Karena kemarin kita baru melewati momen 17 Agustus, momen kemerdekaan. Kemerdekaan ini banyak sahamnya para ulama. Di Aceh umpamanya kita kenal, ada namanya Tengku Umar, ada Tengku Dici di Tiro. Mereka ini adalah ulama. Di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol, mereka ini adalah ulama. Di daerah Jawa, ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro, mereka semua adalah ulama. Di Makassar, justru yang menjadi pimpinan pertempuran itu, pimpinan jihad itu adalah mursyidnya tarikat, Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya dia tertangkap, dibuang, makamnya sekarang tidak di Indonesia,
makamnya di Cape Town, Afrika Selatan. Saking takutnya Belanda kepada dia. Di Kalimantan, di Banjarmasin ada Pangeran Antasari. Mereka adalah ulama. Dan di Kampar ini pun ada sosok-sosok ulama yang kemudian bergerak menjadi pejuang kemerdekaan. Siapa contohnya? Ada Abuya Mahmud Marzuki yang sekarang oleh pemerintah kita diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Mereka ini adalah ulama dan aktif bergerak di medan tempur, di medan perjuangan. Jadi banyak sebetulnya inspirasi yang bisa kita dapatkan dengan membaca buku para ulama. Itu akan menginspirasi kita, karena sejarah itu sebetulnya adalah pendidik kita. Saya pernah baca satu nanti kalau salah mohon diluruskan Abuya. Kata anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kata anaknya, oleh ayah kami diajarkan tentang perang-perangnya Rasulullah. Artinya diajarkan tentang sejarah, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Quranul Karim. Maka bacalah sejarah para ulama. Kalau kamu ingin jadi ulama, maka banyaklah membaca sejarah para ulama. Dari situlah yang akan menginspirasi kita, menuntun gerak langkah kita ke depan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan masa depan kita untuk menjadi orang-orang seperti sosok-sosok yang kita baca sejarah mereka. Ini mungkin sebagai pengantar kita. Silakan nanti anak-anak kami bertanya, mengelaborasi, mendiskusikan lebih dalam tentang ulama-ulama kita, terutama tentunya adalah Abuya pendiri pondok kita, yaitunya Abuya Haji Bahtiar Daud. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Buya Samsuatir atas pemaparan awalnya tentang apa isi buku ini sebenarnya. Jadi ingin menambahkan saja bahwa buku ini kan bukan hanya tentang ulama saja, tapi juga ada tokoh penggerak kemerdekaan, juga ada bahkan tokoh-tokoh perempuan. Tadi kan banyak Ustadz Samsuatir mengatakan ada Tuku Umar, ada yang Pangeran Antasari dan seterusnya. Di sini pun juga ada tokoh perempuan. Salah satunya itu yang saya sangat terharu mendengar kisahnya adalah ada sosok perempuan bernama Fatimah Arif di buku ini, di Kuok. Jadi beliau itu adalah tokoh pendidikan di Kuok sana. Beliau itu bahkan saking gigihnya mengajar anak-anak, mengajar dari masjid ke masjid ke musola, pernah ditangkap oleh Jepang. Bahkan beliau itu dikubur hidup-hidup. Tapi Allah masih menolong beliau masih selamat, dan beliau masih terus memperjuangkan dakwahnya. Jadi membaca buku ini, harapan kita bersama adalah kita bukan hanya menghafal tahun kelahiran, bukan hanya menghafal kapan wafat, tapi bagaimana cara kita bisa memetik energi, memetik hikmah, hingga seperti kita bermain panah. Kebayang ya? Kalau kita bermain panah itu, semakin kita tarik ke belakang busur panahnya, maka harusnya akan semakin cepat melesat ke depan. Maka harapan kita bersama adalah kalau kita belajar sejarah, bukan hanya menghafal angka, tapi memetik hikmah, mentadaburinya. Harapannya buku ini bisa menjadi jalan untuk itu, insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah dari pendiri pondok ini. Kita harap Buya Abdi nanti bisa menyampaikan inspirasi atau bahkan keteladanan dari Buya Bahtiar, hingga anak-anak santri ini, bahkan para ustadz-ustadzah juga bisa memetik hikmah apa yang bisa harus kita perjuangkan dari beliau. Pada Buya Muhammad Abdi, LCMA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Kabupaten Kampar yang hadir bersama-sama, terutama Ustaz Samsuatir MA selaku MSC, selaku pembicara narasumber kita, dan juga Ustaz moderator dan seluruh majelis guru yang kami hormati, hadir bersama-sama, santri dan santriwati yang saya cintai. Bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji zatnya yang maha suci di dalam Al-Quran dengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz itulah yang kemudian kita pakai untuk mensyukuri seluruh karunia dan nikmat yang diberikan serta keadaan bagaimanapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Mesir mengatakan, ditanya kabarnya, kaifal hal, zayyak, lay sehatnya, hanya sakitnya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya dan seluruh majelis guru beserta santri-santriwati yang hadir bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang sudah melakukan roadshow ini guna bedah buku biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Mudah-mudahan acara ini berkelanjutan, berkesinambungan, dan bukan hanya roadshow bedah buku saja. Entah itu nanti roadshow-nya motivasi atau roadshow yang lain. Karena di Majelis Ulama itu komisinya kan lengkap. Ada semua komisinya. Mulai dari komisi yang berhubungan dengan fatwa, agama, dan pemberdayaan wanita, dan lain-lain. Banyak yang dapat dilakukan oleh Majelis Ulama. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh santri dan santriwati serta majelis guru yang hadir bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Tadi Ustaz Samsuatir menyebut kata-kata sejarah. Sejarah ada yang mengatakan itu berasal dari bahasa Arab, dari syajarah. Jadi sejarah itu ada yang mengatakan bahwa itu dari syajarah. Syajarah artinya pohon. Ada pokoknya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, dan ada buahnya. Jadi pohon itu semakin lebat buahnya, semakin indah untuk dipandang. Kalau ada pohon besar tapi tak berbuah, itu beringin namanya itu. Ya. Kalau ditanya kita membaca sejarah dari mana? Dari akarnya dulu. Baru nanti kita telusuri ke batangnya, kemudian rantingnya, daunnya, bunganya kalau dia berbunga, dan tentu saja buah apa yang ingin kita dapatkan dari analisa atau penelitian dan lain-lainnya ini. Mesti ada berbuah. Kalau tidak berbuah nanti jadi pohon beringin dia. Nah, pohon beringin kalau orang lewat takut orang angker katanya kan. Itu ada dia usati dulu sebatang kan. Akan risau juga lalu situ dia ngaji malam-malam. Ya. Mudah-mudahan sejarah yang ini berbuah insya-Allah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, waktu kita sampai jam 9 cuman. Itu WA Ustaz Samsuatir kepada saya sampai jam 9. Jadi ada 15 menit lagi. Saya pakai waktu 7 atau 10 menit saja. Menceritakan kepribadian Buya, ini almarhum Buya. Kami di pondok ini menyebutnya dengan muassis ma'had. Karena beliau adalah pendiri ma'had. Beliau adalah muassisnya.
menceritakan kepribadian beliau ini tentu tak cukup waktunya. Apalagi bagi saya yang hidup berpuluh tahun dengan beliau, serumah dengan beliau. Mulai semenjak lahir sampai kuliah, sampai SD di Pekanbaru, beliau menetap di dua tempat. Karena anggota DPR di Pekanbaru, ada rumah di Pekanbaru. Dan beliau mendirikan pondok di sini, juga ada rumah di sini. Jadi beliau selalu balik-balik. Sampai saya masuk pondok 7 tahun di sini, sampai kuliah, selesai kuliah di Mesir, pulang ke Indonesia, masih serumah juga dengan beliau. Karena belum menikah waktu itu. Kuliah ke Malaysia S2, masih serumah dengan beliau. Dan masih beliau yang membiayai saya. Sampai tamat di Malaysia, artinya puluhan tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Yang kalau diceritakan dalam waktu 15 menit, tentu tak mungkin rasanya. Kepribadian beliau sangat sederhana sekali. Tidak nampak pada diri beliau, ini dalam tanda kutip ini ya, bahwa beliau orang yang punya orang yang berpunya lah, tak nampak. Padahal beliau berpunya beliau. Kalau bahasa orang kampung, uang punyo ini dong. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Biasanya ulama-ulama itu lahirnya kan dari orang-orang kaya. Kalau almarhum Buya kita enggak. Contohnya lah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri Andalus, itu ayahnya khalifah itu. Ayahnya itu pejabat besar. Jadi dia menyampaikan ilmu itu didukung dengan harta-harta ayahnya. Ulama-ulama kita rata-rata, kalau kita balik sejarah itu mampu semua. Walaupun tidak semuanya. Almarhum Buya kita lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dengan kakak beradik yang banyak. Jadi almarhum Datuk itu kalau diundang kenduri, bodua, baswawa, itu susahnya nak pai. Susahnya bukan tidak mau. Karena kalau dia pergi, dia mesti bawa anak-anaknya yang banyak ini. Abeko ndak cukui. Hidangan ditompek bodua itu anak-anaknya banyak. Akhirnya pun digilir lah yang pergi itu. Digilir. Saking susahnya. Ini cerita nenek ini, cerita nenek, ini petambang cerita. Itu ken sawung yang dipakai untuk mengaji di almarhum Buya berpinjam dari datuk, dari ayahnya. Yang tidak banyak. Acun itu payahnya. Dan Buya yakin, saya yakin tak ada kita yang seperti itu sekarang. Sepaya-paya gitu, itu minimal NMAX ada di rumah. Zaman kini, sepaya-paya gitu, itu TV-nya lah LCD lah, MIPI TV-nya. Sudah tipis televisinya. Itu mustahik zakat dulu nih itu dulu. Kalau dulu ndak, sepaya-paya uang ndak punya baju, ndak punya kain sawung. Dan ada yang terlupa kita bahwa beliau ini dilahirkan tanggal 20 April 1940. Kalau di Hijriah kan itu 12 Rabiul Awal itu. 12 Rabiul Awal 1359 Hijriah. Artinya sebuah keistimewaan bagi kita kalau sempatlah kelahiran kita itu sama ada waktunya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silahkan tengok siapa saja yang lahirnya sama dengan tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rata-rata orang sukses semua itu. Kalau ada yang tidak sukses berarti salah tanggal berarti itu. Mungkin nengok tanggalnya tidak betul dia itu. Abu ya kok mungkin nanti ada yang punya aplikasi atau apa. Aplikasi Mihwal Tarikh itu. Coba dirujuk 20 April 1940 itu 12 Rabiul Awal 1359. Dan cerita yang kami terima dari nenek, dari ibunda beliau, itu ketika beliau nenek akan melahirkan itu masuk cahaya ke dalam rahim nenek itu mimpinya, dan kemudian beliau lahir. Artinya kelahiran beliau pun ditandai diikuti dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau memang bukan tidak seperti kebanyakannya. Hanya saja itu tidak diekspos. Itu cerita yang berkembang di dalam keluarga kita. Santri dan santriwati yang saya cintai, apa yang dapat saya sampaikan di sini tentang almarhum, beliau sederhana. Tapi kesederhanaan itu pada penampilan saja. Kalau perjuangan beliau luar biasa. Perjuangan beliau itu luar biasa.
Ambo banyak ambo menengok kalau dibandingkan lah. Itu pun sebenarnya bandingan kogo ndak layak. Karena semestinya dibandingkan, beliau itu dibandingkan dengan ulama-ulama pada zaman beliau hidup. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, gairah-gairah dakwah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita zaman dulu itu hampir-hampir saja tidak ada. Dulu almarhumah Buya gitu, itu kalau berdakwahnya, itu selalu ditemani oleh almarhumah Buya Ali Syarbaini. Ayah Ustadz Junaidi, mertuanya Ummi Neneng, yang ngajar di pondok kita ini dahulu. Itu selalu beliau itu yang mendampingi. Jadi ngaji beko ke Pari. Ada yang dari Pari, Sigo Santri, yang dari Parit. Tantang. Aminani tantang dah. Aminani tantang. Uang tantang kan tak boleh ditantang kabar. Ada yang dari Pari. Itu kalau kan ngaji dari ke Pari, jadwalnya ngaji di Pari, itu betulak tengah hari betulak. Karena pakai sepeda. Pakai sepedanya pergi mengaji tu. Berbonceng lah sama Buya Ali Syarbaini. Buya Ali Syarbaini yang membacakan Al-Quran karena beliau qari, suaranya bagus. Beliau juga mursyid waktu itu. Maaf, waktu itu belum mursyid beliau. Tapi beliau ahli tarikat. Jadi beliau qari, nanti almarhum Buya kita yang mengisi tausiahnya. Seperti itulah terus. Dan itu dilakukan bukan setahun dua, tapi puluhan tahun. Bisa dibayangkan kalau ke Pari mengaji, berangkik je zuhur, itulah betulak bersepeda, itu pulang tengah malam. Di daerah, ya kau uang Pari, Jambangi pula lah kan. Waktu itu mungkin Potui tidak sampai ke Pari. Gak ada. Mungkin, acun itu di kolamnya suasana waktu itu. Listrik tidak ada. Dan terbayang lo listrik lah. Saya waktu kecil saja, masih ingat saya di Pulau Birandang belum ada PLN itu. Ambu SD, itu tidak ada PLN di Pulau Birandang lah. Uang mengaji bersulu. Putau-putau daun kambiu koyong dia berkobek. Apa putau-putau, itu uang mengaji. Jadi upanya, semakin canggih zaman ke semakin hilang nuansa agama upanya. Itu yang pertama, kesederhanaan beliau. Dan semangat juang beliau. Beliau dirikan pondok pesantren ini. Beliau tamat dari Candung. Murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang merupakan murid langsung yang sampai silsilahnya kepada Syekh Khatib Al-Ming Kabawi. Murid langsung atau silsilahnya sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mufti Syafi'iyah di tanah Mekah. Murid langsung juga kepada pengarang kitab I'anatul Talibin atau pengarang kitab Irsyadul Ibad. Jadi silsilah pondok gitu untuk Ananda ketahui bersama-sama terjaga. Dan itu sangat jarang sekali itu. Makanya kitab yang kalian pelajari di pondok kitab Syafi'inya ndak bisa ditukau. Kitab fikihnya bajuri. Kalau kelas 1 sanawiyah ada matan takrib atau Safinatun Najah yang di PDF. Karena memang silsilah keilmuan kita dari sana. Kenapa tidak diajarkan fikih Hambali? Kita tidak mengaji Hambali kita. Kenapa tidak diajarkan fikih lain-lain selain Syafi'i? Karena kita tidak mengaji itu. Itu perbandingan mazhab yang nanti akan diajarkan di aliyah. Di luar jam pelajaran pondok. Didirikan oleh Buya gitu pondok. Kenapa? Karena di kecamatan kita waktu itu tidak ada satupun lembaga pendidikan khusus pesantren. Yang ada waktu itu di Darun Nahdah, di Bangkinang. Uang kita, orang kita ini dulu mengajinya kemana? Ke Sumbar. Uang awak ngaji ke Sumbar. Ambo dulu beberapa waktu dulu menelusuri jejak apa napak tilas almarhum Buya inilah. Sampai, Ustaz apa itu Ustaz? Yang kita kemudian. Enggak ya. Almarhum Ustaz Azmar itu. Saya, almarhum Ustaz Azmar, Pak Zulkifli, Karokesra sekarang itu, dengan beberapa orang yang lain, itu sampai kami ke kediaman Buya almarhum waktu ngaji di Candung. Jadi asrama waktu itu belum ada, mereka tinggal di rumah masyarakat. Basuang kini mengkos lah istilahnya. Sampai kami ke rumah Amak
yang mana almarhum Buya kita tinggal. Jadi di situ orang Kampar banyak. Katakanlah pasarnya itu malam minggu. Pasarnya malam minggu. Apa kata ibu itu dengan bahasa logat Minangnya? Itu sadoy keluar sadoy. Malam minggu itu ke pasar sadoy. Ambo kecen lah langgang rumah tu. Ambo kecen lah kosong rumah tu ninya. Tentu ambo cari anak-anak ko. Yang beraja-beraja ko. Ambo kecen rupanya ada pelito duit sebuah. Ini kata ndak ada uang deh. Rupanya ada pelito duit sebuah ninya. Nampaklah dia ambo angku laju tu tak tunduk si membaca kitab. Almarhum Buya kita ko nak yo. Galaunya angku laju. Mengapa dia laju galau? Nya kalau mengaji ko koncang. Guru salaman baca bodenya lah 3 halaman baca deh. Jadi nyo masuk tu, gurunya tu nembak guru ke inyo. Kalau awak kan ndak kan angku sondai sesuatu. Angku lambe. Angku sogan. Itu kalau dibaik galau tu pas galau dia. Mudah-mudahan ndak macam itu dah kan. Nampaklah dia ambo nya. Angku laju tu tertunduknya membaca kitab. Nya seorang je rumahnya ndak apa ke pasau. Ikut untuk santri-santri ko pontiong. Santri-santri ko jangan sabui lah itu sampai pijak inyo. Jadi pagau tu dulu kayu untuk memanjik pagau ke pasau tu. Almarhum Buya gitu, waktu yang diberikan untuk pergi ke pasar itu dia ndak pakai dia itu. Ngajinya pakai pelito, kocok tu atau betu je tu macam kitab. Dan itu memang menjadi ciri khas beliau. Betul itu yang disampaikan Ustaz Samsuatir tadi. Bilo je lah pulangnya mengaji jam 11 malam kok. Jam 12 malam kok. Dan saya saksi hidupnya yang mendampingi beliau mengaji sampai ke Taluk. Pulang jam 3 subuh. Itu sebelum loloknya pasti baca kitab. Nggak ada. Dan tidak pernah satu hari pun yang saya tengok dia istirahat di rumah, dia tidak baca kitab. Nyoba kojo nih lainnya. Dibuat dia nih lainnya. Tapi kalau lah masuknya ke dalam rumah, masuknya di kamarnya atau di ruang sholatnya atau di ruang tamunya, itu pasti ada kitabnya di situ. Dan yang selalu beliau baca, itu yang paling banyak beliau baca itu fikih dan usul fikih. Dan itu juga lah yang mendorong saya kenapa saya mengambil jurusan Syariah Islamiyah waktu kuliah di Mesir. Karena almarhum Buya agonya kecenderungan ilmu fikih dan usul fikihnya luar biasa. Itu yang kedua, ketekunan beliau. Jadi kesederhanaan, semangat juang beliau, ketekunan beliau. Kalau untuk uang banyak, kalau untuk orang banyak, almarhum Buya ini sanggup dia habis-habisan. Itu yang saya sampaikan waktu haul kemarin. Cuman sayangnya ada. Sayangnya saya ini, kekurangannya pada diri saya dan kamilah kakak beradik. Tidak ada satupun rekaman video beliau. Yang ceramah, kalau waktu wisuda, tapi pengajian beliau yang terekam, seperti merekam sekarang ini, itu tidak ada. Karena memang beliau tidak hidup di zaman di mana media sosial berkembang pesat seperti sekarang. Kalau sekarang bisa live kita, bisa disimpan, filenya ada seumur hidup kalau kita mau dipertahankan. Saya pulang dari Mesir, kenapa itu tidak ada? Saya pulang dari Mesir tahun 2000. Tahun 2000 sampai di rumah, mengajau di pondok sekitar 6 bulan. Sampai bulan 6. Bulan 8, bulan 7, bulan 8 ke Malaysia ambil S2. Itu waktu pulang, sudah saya sarankan kepada almarhum Buya, karena memang ambo tidak ada piti dah, lumbu kojo oleh. Mentang-mentang tamat luar negeri pun tidak ada piti dah. Yang membiayai uang tu aja bau. So bingke Buya, bana. Bolilah perekam docek bana. Untuk merekam ceramah bah. Radio kecil itu. Masih pakai kaset. Almarhum Buya kita ini, beliau kecenderungannya kepada suhra itu sangat kurang. Jadinya berbuat sesuka hati, semau hatinya, sejalan dengan hatinya. Jadi untuk ingin dikenal itu, contoh ustaz-ustaz kini kan baca hadis cik, baca ayat cik lah berekam. Masuk YouTube viral langsung. Baca enggak topik. Nah, sebanyak-banyak ini macam itu dulu.
Cumanya enggak sodo baca hadis, baca ayat, enggak topik dia dah. Tapi biar aja lah. Enggak apa-apa juga. Ya. Buya enggak amunya dah. Apa ninya? Balilah dia ang ninya. Apa biti enggak ada. Pulang ambo di Malaysia tahun 2003. Alhamdulillah selesai S2 2,5 tahun. Pulang. Nampak dia ambo enggak juga ada rekamannya. Maka bosarankan tu balik. Itu je sabu ininya. Balilah dia ang. Tak lo tolaknya buin ke beliau dah. Tak ada piti dah. Tak tolak maluan laki-laki kan. Anak lah seorang waktu itu dulu. Majau pesantren. Gaji ambo di pesantren waktu itu 350.000 sebulan. Itulah taman S2 kan tu. 350.000 tu setengah alat cakau bau dek dia. Nya alat tu boleh sekitar 800 atau 900.000. Alum beli susu anak leh. Jadi kau catatan untuk guru-guru yang majau bau setahun 2 tahun, tu gaji lah berjuta-juta, ajan kosal pula leh. Dan gaji dan 3 tahun 350.000. Anak pendiri pondok dah yang kau. Kalau ada protes-protes, aku gini kan guru-guru kita lah sejahtera dalam masalah itu kan, alhamdulillah. Tapi tidak jadi dapet rekaman tu dah. Tidak coba rekam. Dan itu sangat dan sayangkan. Kalau belum sabui kosal letih dan. Karena kalau punya kemampuan lah mau pasti diboli dia. Cuman awak tak ada kemampuan. Catatan-catatan beliau tentang kajian-kajian itu ada selembar-selembar. Tapi tidak bisa dibukukan sampai hari ini. Pamannya beliau menyampaikan kajian di Masjid An-Nur. Karena beliau imam besar di situ. Betuli dan betuli. Kadang beliau yang menulis. Kalau saya hadir saya tulis. Tapi catatan-catatan itu hanya lembaran-lembaran. Yang tidak terbukukan. Pengajian beliau di Pulau Birandang yang puluhan tahun itu tidak ada yang merekamnya. Nah kabarnya di Kampung Panjang UTI, itu almarhumah, ibunda dari Buya Mahmudin, itu setiap pengajian beliau di Kampung Panjang itu, almarhumah mencatat pengajian beliau itu. Cuma nampun nak menengok sampai ya iko. Itu pengakuan Buya Mahmudin, alumni pondok gitu aja. Di yang pimpinan di pesantren Al-Fatah. Artinya kalau kita inginlah mengumpulkan itu, siapa tahu ada. Siapa tahu ada, itu bisa nanti menjadi bahan-bahan tambahan bagi rencana yang disampaikan Ustaz Samsuatir tadi. Untuk menulis secara khusus tentang almarhumah Buya kita ini. Karena itu orang jemonya. Kok sampai ikogo, lah banyak doktor yang bosu sama ambo. Banyak profesor yang duduk bermuzakaro dengan ambo, bermuzakaro dengan beliau. Kalau fikih dengan usul fikih, ndak ada ni dia tebu yawa. Ninta sore dayan. Itu kalau menguraikan hukum Islam, hukum fikih itu jauh hebat beliau kok. Padahal beliau hanya tamat pesantren kelas 7 nya. Laporan sama majelis kami, ambo hadir, Buya, almarhum Buya hadir, ada doktor, ada beberapa orang profesor hukum Islam. Tapi ketika menjabarkan fikih, itu ndak ada bosur dan mono yang condong beliau menjabarkan kaedah-kaedah dalam asbawan nadhair. Itu asbawan nadhair kalau ada yang bisa membaca, bisa menjabarkannya secara utuh, itu luar biasa. Beliau bisa melakukan itu. Ya. Jadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Saya pribadi, sebuah kebanggaan terlahir dari orang-orang yang seperti itu. Padahal sekali lagi beliau terlahir dari keluarga biasa saja. Dan ada sebuah sabuk catatan mungkin silap ya. Atau apalah istilahnya, silakanlah dipakai istilah yang lain. Ada sebuah catatan, tidak lo analisa, no? Yang namanya ulama itu pasti ada dalam silsilahnya yang sebelum itu ulama pula. Almarhum Buya gitu kok, ayahnya tidak termasuk ulama. Ayahnya tidak termasuk ulama. Tapi ambo penasaran, karena dari beberapa literatur yang saya baca, bentuk imam-imam gitu terdahulu, Imam Syafi'i, yang lain-lain dan segala macam itu pasti dalam silsilahnya pernah ada ulama besar. Nah itu yang tidak berjumpa, tidak sampai ilmu kita meneliti nasab almarhum Buya gitu kok. Yang saya tahu beliau ayahnya bernama
Datuk Daud. Daud nama ayahnya. Nama ayah Datuk Daud ini Abidin. Namo Abidin kokate itu ndak ada seorang juga keluarga yang mengetahui. Dan nambo yakin nambo, seyakin-yakinnya yang namanya ulama itu pasti dalam silsilahnya itu pona dulu ada ulama godang juga. Cuman itu ndak bosu. Silakanlah kita yang hadir di majelis ulama atau mana cobalah kajian, coba tengok telusuri silsilah ulama-ulama kok pasti ada ulama godang sebelum itu. Mungkin ndak langsung dah. Karena tidak mungkin ilmu Allah Ta'ala itu pupus dalam sebuah nasab itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala menjaga agama Allah dengan diutusnya Rasul, dengan dilahirkannya para ulama. Kalau tidak siapa yang akan menjaga agama Allah? Tidak ada orang. Jadi kalau ada kalian, uang tua kalian ulama umpamanya gini, itu besar kemungkinan entah datuk kalian, entah buyut kalian, entah moyang kalian dulu juga ulama besar. Jadi santri dan santriwati yang saya cintai, banyak sebenarnya hal yang dapat ambo sampaikan tapi waktu yang membatasi. Kita ingat saja yang tadi itu bahwa beliau sederhana. Dan ambo belajar sederhana itu dari beliau itu ya. Nah, bukan ndak bisa dan baju ancak pada kole nampak di guru-guru major nih ikut tahu je baju kan bisa banaunya. Bisa banau. Cuman ndak lo makomnya dah. Beliau orang yang tekun, semangatnya tinggi. Beliau orang yang kalau untuk orang banyak itu habis-habisan beliau. Itu ndak usah saya ceritakan seperti apa pesantren ini bisa berdiri. Dan satu lagi, beliau orang yang sangat tulus. Tulusnya. Punya ikhlas luar biasa. Kalau keilmuan tadi lambo sampaikanlah. Makanya orang-orang guru-guru yang angkatan pertama dahulu, yang kini tinggal Ustadz Amiruddin saja yang sepuh di Siko, itu boleh ditanyain ke nyornya. Contoh apa ketulusan itu memberikan bias dalam kebersamaan majelis guru di Siko dulu. Sasam Suatir pun mungkin mengetahui itu. Iko lokal-lokal go togak go ndak ada tukang aja go, tapi dek gotoroyong guru dengan santri. Kalau kalian bertingkek dua go gotoroyong guru dengan santri. Togak lokal tingkek dua. Kini semangat itu harus kita hidupkan di mana saja, bukan hanya di pesantren kita ini. Kebersamaan seperti itu mesti kita hidupkan. Santri dan santriwati yang saya cintai, almarhum Buya kita yang terakhir itu istrinya 2 orang. Istri yang pertama itulah ibunda dari Umi Hajah Elmidar. Ngahelmi almarhumah Wijat, Doisap dan Cuinat. Sampai uang anaknya di situ. Iya sampai dari dia. Wijat, Ngahelmi, Doisap, Cuinat dia sampai. Kemudian menikah dengan Umi, 8 uang anaknya. Ini memang buya-buya kau tidak boleh sketi anak pun. Dan nanti nama buya untuk bantu memang harus lobby pada seorang bini untuk. Aikon tidak untuk diamalkan kau godo. Tidak untuk diamalkan godo. Bokodo patutnya disebut buya. Kalau di Jawanya bokodo patut disebut kiai. Itu kalau bini lobby pada seorang. Dan dia tolak dan ceniko dia tidak ada nyesiko godo. Kalau ada nyesiko tidak tolak dan meniko godo. Iya. Jadi ayat itu tuh fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha itu seperti hafalan anjir. Untuk pengamalannya perjuangannya boge. Itu keluarganya. Dan dari kami 12 orang kakak beradik itu yang domisili tidak di Kampar atau tidak di Riau saat ini itu Abangda Haji Samsul Aidi LCMA. Beliau domisilinya di Jakarta karena memang tugasnya di Jakarta. Jadi santri dan santriwati sekalian kita warisi lah itu. Sifat-sifat beliau. Kalau tidak bisa sodokan diwarisi dah. Warisi ketekunan dan istiqomah beliau mengaji. Itu memang sampai matinya.
sampai matinya. Itu Saki yang mambonya meninggal dunia tuh, itu sesudah majau di Masjid Agung An-Nur itu. Sedang maju dulu terasurnya jantungnya bogek. Saki nih. Langsung pulangnya dan ya tentu deh kita sudah itu kan. Tidak apa-apa lagi sudah itu. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Majelis Ulama yang sudah menajak acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pemaparan dari Buya Abdi tentang bagaimana sosok Buya Bahtiar Daud Allahyarham tentang banyak hal lah inspirasi yang kita dapatkan. Tadi dia juga mengatakan jika tidak bisa kita warisi semuanya, jangan sampai tak ada yang sedikit pun kita wariskan. Sedikit yang bisa kita wariskan itu seperti ketekunannya. Tiada hari sebelum tidur sebelum membaca. Nah itu adalah sebuah pengingat bagi kita semua, baik bagi santri ataupun para penceramah. Kadang-kadang kalau ceramah kemarin baca Ustaz. Itu adalah jangan sampai kita seperti itu. Itu adalah pengingat bagi kita bersama. Walaupun beliau tidak ada lagi, tapi beliau masih menyala di lingkungan kita. Nah, itu harapannya. Buya, mohon izin Buya. Itu kan adalah 908. Bisa tanpa waktu untuk tanya jawab. Nah, silahkan bagi satu orang santri, satu orang santriwati yang ingin bertanya, silahkan maju ke depan. Nanti akan kita berikan hadiah door prize buku ini. Silahkan. Silakan maju. Satu orang laki-laki, ya silakan maju. Santriwati juga boleh, silakan. Boleh, dari sana aja nggak apa-apa. Silakan sebutkan namanya, kemudian langsung depan. Boleh juga santriwati itu satu orang, yang perempuan. Ya silakan, yang baju hitam. Oh bukan. Ya silakan, maju aja. Nggak mau buku gratis dah. Kita tunggu dulu ya, yang satu santriwati lagi. Ada yang santriwati? Silakan. Pertanyaan boleh diajukan kepada Ustadz Samsul Atir ataupun kepada Buya Abdi, boleh pada dua orang. Jika tak ada santriwati, kita serahkan kepada santri. 1, 2, 3. Silakan. Ada yang laki-laki yang ingin tanya lagi? Silakan. Siapa cepat dia dapat, ya. Jadi tidak ada kita alasan malu-malu dalam menuntut ilmu. Ibu ya. Santri. Silakan sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya apa, kepada siapa. Silakan. Kelas berapa juga? Duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Gazi Rafif Pratama. Raja Gazi Rafif Pratama, berasal dari Pekanbaru. Saya belajar di kelas 12 MABK. Sudah 6 tahun belajar di pondok. Baiklah. Adapun pertanyaannya, sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui tadi dari Ustadz Abdul Atir, Kampar adalah Serambi Mekah, khususnya untuk Provinsi Riau ini. Kampar adalah Serambi Mekah, khususnya untuk Provinsi Riau ini. Dan pertanyaannya, apa itu Serambi Mekah? Dan apa irtibat, apa keterkaitan dan hubungan antara kata Serambi dengan sejarah-sejarah yang sudah kita dengarkan tadi dari Ustadz Satir dan dari Abuya. Terima kasih banyak Raja panggilnya. Gazi. Yang kedua boleh? Kita langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, saya kelas 12 IPS, perwakilan dari teman-teman putri. Tadi udah dibisikkan Ustaz, makanya mereka nak maju. Pertanyaannya
langsung saja pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Samsuatir juga, mungkin semoga bisa menjawabnya. Pertanyaannya, saya penasaran bagaimana proses belajar mengajar dari zaman guru-guru kita, dari zaman Abu Ya itu, cara belajarnya itu Ustadz, dan keaktifan santrinya dalam semangat belajar yang seperti itu. Karena sangat berbeda sekali dengan santri-santri di zaman sekarang. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahmat sama Gazi duduk dulu di kursi ya, jangan kembali. Nanti ada 150 buku. Tentang apa hubungan Kampar Serambi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya disuruh bertanya, sekali bertanya memang mengernyitkan dahi ini pertanyaannya. Pertanyaannya sangat filosofis sekali. Kata-kata serambi itu kenapa dipakai serambi? Sebetulnya ketika penamaan ini banyak juga diskusi. Pertama, kenapa yang dipakai itu istilah serambi Mekah? Kenapa bukan serambi Madinah? Di Mekah kan dulu banyak orang jahiliyah katanya. Nabi itu justru nyamannya itu di Madinah. Kenapa tidak dipakai serambi Madinah? Nah sebetulnya ini kan sekedar istilah saja. Karena Mekah itu kita tahu Mekah itu di mana. Dan kita tahu Mekah itu adalah tempat lahirnya Islam, tempat lahirnya Rasulullah, gudangnya para ulama, dan di situ Islam bersinar. Kemudian di situ juga orang menuju. Kalau dulu kan orang kalau menuntut ilmu, kalau sekarang mungkin sudah menyebar Bu ya. Tapi kalau dulu kita lihat ulama-ulama kita dahulu, mereka itu menuntut ilmunya rata-rata ke Mekah. Contoh umpamanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belajarnya kemana dulu? Ke Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajarnya kemana? Ke Mekah. Yang mendirikan Al-Wasliyah di Sumatera Utara belajarnya kemana? Ke Mekah dulu. Jadi memang dulu Mekah itu di samping merupakan tanah suci juga merupakan barometer ilmu dahulu. Nah itu Mekahnya. Kita nak mungkin mengatakan bahwa kita ini adalah Mekah. Kalau tidak dapat Mekahnya minimal serambinya jadilah. Artinya serambi itu kan sebelum kita masuk ke dalam rumah ada serambinya mungkin. Artinya itu menggambarkan kepada kita. Menggambarkan kepada kita, kita ingin bahwa negeri kita ini pun nantinya akan mencontoh ataupun menirunya tanah suci di mana di situ bersinar Islam, di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan di situ banyak lahirnya para ulama. Nah, itu sebetulnya yang kita inginkan. Itu dari sisi harapan. Jadi penamaan Serambi Mekah ini bisa dari sisi harapan ke depannya, bisa dari sisi historisnya. Maka tadi kami katakan, penamaan itu bisa dari sisi historisnya. Historisnya bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan sedikit. Hamka sendiri, ulama sekaliber Hamka sendiri, dia pernah mengatakan bahwa di abad pertama Hijriah, orang Kampar ternyata sudah berkirim surat dengan Khalifah Muawiyah yang ada di Damaskus. Terlepas apakah ini betul atau tidak, tapi ini dilontarkan oleh ulama sekaliber Hamka. Silakanlah nanti diteliti. Maka kita sebetulnya tidak berlebihan kalau kita katakan kita ini adalah Serambi Mekahnya Riau. Bahkan kalau begitu pun kita tidak terlalu berlebihan kalau katakan Kampar ini Serambi Mekahnya Indonesia. Kemudian tadi beberapa aspek. Ulama-ulama banyak lahir itu di Kampar. Bukan hanya di masa lampau, hari ini pun ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan itu banyak dari Kampar. Kalau dalam level provinsinya. Sebutlah satu-satu. Ahli fikih, usul fikih yang ternama di Riau ini siapa? Dr. Mawardi. Orang mana dia? Orang Kampar. Yang disebut-sebut ahli hadis di Riau ini siapa? Bahkan di nasional siapa? Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Orang mana dia? Orang Kampar. Yang disebut-sebut ahli tafsir di Riau ini Dr. Mustafa Umar. Orang mana dia? Orang Kampar. Jadi banyak ulama-ulama dari dulu sampai hari ini pun, dan ini pun menguatkan apa yang disampaikan oleh Abu Ya tadi,
bahwa kalau di negeri itu banyak ulama lahir, itu pasti dulu di mereka juga banyak ulama yang hadir, yang lahir di negeri tersebut. Nah, jadi ini semacam penamaan, nama ini bisa beranjak dari sisi historis, dari aspek kesejarahan, dari fakta yang ada kita lihat di lapangan, bisa jadi penamaan itu adalah pengharapan. Kenapa dikasih nama anak begini? Harapannya nanti besarnya jadi ini. Kenapa diberi anak namanya Syafi'i? Harapan orang tuanya besar nanti dia seperti Imam Syafi'i. Saya tidak tahu kenapa nama saya Samsuatir dulu kan, tidak pula sempat nanya dulu. Itu dari sisi harapannya. Dari sisi aspek historisnya seperti yang tadi. Jadi sebetulnya dari fakta-fakta dan data-data tak berlebihan sebetulnya. Di Riau, pesantren yang paling banyak itu di Kampar. Ulama yang paling banyak lahir itu di Kampar. Dan dari aspek sejarahnya ke belakang, Kampar ini sudah banyak melahirkan sejarah. Itu mungkin jawabannya. Ini yang pertama. Mungkin nanti kami mohon juga Abuya untuk melengkapi ataupun meluruskan dari jawaban kami. Kemudian kalau ingin ditanya seperti apa proses belajar mengajar dulu, tentu yang paling tepat menjawab itu adalah yang lebih tua dibanding saya umpamanya. Tetapi kalau di zaman kami itu mungkin secara fasilitas hari ini mungkin lebih lengkap. Kami dulu pernah belajar di sini dan juga pernah belajar di lokasi 1 dulu namanya Bu ya, lokasi bawah. Dan semangat belajar dulu, maka sebetulnya agak-agak memprihatinkan kita kalau seandainya para santri disuruh bertanya, lalu diiming-imingi hadiah, tapi satu pun tak ada yang mengacungkan tangan. Itu jauh berbeda dengan zaman dahulu. Dulu ya, tapi ini bukan untuk dicontohin. Kalau ada guru baru masuk, itu santri berlomba-lomba ingin menguji keilmuannya. Dengan cara apa? Mendebat bertanya. Salah satu guru dulu yang paling suka ditanya itu adalah almarhum Abuya Hasan. Ayahnya dari Pak Aidil. Itu kalau dia ditanya terus, itu dia paling semangat itu. Dan dia pasti akan paling sayang dengan kita. Kalau ada murid yang kritis bertanya. Saya pernah bertanya dulu sama beliau, berdebatlah kan. Sampai yang kami sampaikan itu ada buktinya di dalam kitab ini Pak. Kata dia, hari ini saya mengaku Samsuatir, tapi saya belum mengaku, akan saya cari kitab yang lain. Seperti itu semangat beliau. Dan kalau beliau seandainya ada murid yang kritis, bahkan mungkin bisa mematahkan argumen guru, guru-guru dahulu ternyata tidak marah. Mereka makin bangga kalau ada muridnya itu yang semakin kritis. Maka kadang-kadang suasana itu yang kita bawa ke kampus, ternyata di kampus agak beda pula. Ada dosen itu yang memang tak suka dikritik. Kalau banyak kritik, nilainya langsung C atau D kan? Itu berbeda dengan suasana ataupun iklim di pondok. Kemudian dulu saya masih ingat, dulu itu ada muzakarah namanya. Sekarang saya tidak tahu apakah masih ada. Muzakarah masih ya. Ada namanya musbid, ada namanya manfi Bu ya. Mumfi atau manfi. Mumfi. Ada yang dua kelompok yang berdebat mempertahankan argumen masing-masing. Dan inilah yang menurut kami mendidik para santri itu untuk berpikir kritis. Itu diambil satu ayat, itu satu kalimat aja itu bisa pembahasannya itu berjam-jam. Dan itu semangat dulu. Kemudian, dulu kan guru kita ini kan tersebar. Ada yang di Pulau Birandang. Ada yang di Pulau Kampung, seperti ayah saya di Pulau Kampung. Ada yang di Tanjung Alai, dulu ada Pak Nazarudin dan lain sebagainya. Nah budayanya dulu, santri-santri itu dulu datang ke rumah guru untuk belajar. Hari ini apakah masih ada atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya masih ingat, di zaman Ustadz Dery itu masih ada.
Zaman Ustaz Dery itu masih datang ke rumah kami di Pulau Kampung, itu berjalan lebih kurang 2 kilo. Dan saya masih ingat Abuya kita, Abuya Haji Muhammad Abdi, itu termasuk dulu orang yang paling tekun belajar. Jadi kalau dikatakan ketekunan almarhum Abuya, saya yakin dan percaya ketekunan itu diwarisi oleh anak beliau, Abuya kita, Abuya Haji Muhammad Abdi. Dulu saya masih ingat, dulu yang datang ke Pulau Kampung itu awalnya banyak. Tapi seiring waktu akhirnya makin menyusut. Saya masih ingat yang tersisa terakhir itu adalah beliau. Beliau yang datang sendiri, berjalan kaki. Kadang-kadang pakai sepeda. Dan rata-rata santri-santri yang tekun belajar seperti itu hari ini dia bisa berkiprah untuk orang banyak. Yang di bawah saya yang paling rajin itu dulu saya ingat Ustadz Ahmad Mas'ari. Sama Mas Ari itu dulu tinggalnya di rumah Abuya, asramanya di situ. Dia sendiri yang berjalan kaki. Sekarang kan dia sudah berkiprah. Ustadz Abu Dzar Al-Ghifari, adik beliau. Termasuk juga generasi-generasi di bawah itu seperti Ustadz Dery Perdian dan ustadz-ustadz yang lain. Hari ini mungkin sulit karena kita asrama sudah dibatasi, tetapi semangat belajar seperti ini mesti dijaga sebetulnya. Kalau ada kesempatan guru, carilah guru, atau umpamanya carilah kesepakatan, jangan cukupkan hanya belajar di bangku sekolah saja. Rugi kita sebetulnya, kita sudah tinggal di sini, tapi hanya kita manfaatkan waktu jam belajar sekolah saja. Kalau hanya jam belajar sekolah saja, apa bedanya kita antara anak yang tinggal di asrama dengan anak yang tidak di asrama? Nah, jadi yang bisa saya berikan catatan mungkin itu. Termasuklah almarhum Abuya kita ini termasuk orang yang paling suka kalau murid-muridnya itu banyak pertanyaan. Jadi dulu ya, di lokal kami itu termasuk paling banyak yang kritis. Maka kepada guru-guru yang lain, ini seingat saya ya, lokal kami itu selalu dibangga-banggakan oleh Abuya. Padahal guru yang lain banyak mengeluh masuk lokal kami. Apa yang membuat Abuya bangga itu karena di lokal kami itu banyak yang kritis. Ada yang, ya pemikirannya macam-macam lah. Ada yang mungkin sudah agak-agak liberal, mungkin sudah agak-agak ini. Tetapi itu mereka curahkan semuanya ketika Abuya masuk. Dan ini yang membuat Abuya bangga. Nah, jadi ini mungkin jawaban dari 2 pertanyaan dari kami. Ini yang bisa kami berikan jawaban. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Rahmat dan Gazi atas pertanyaannya. Nanti akan kita serah terima buku. Sebelum serah terima buku, saya ingin menutup sesi ini dengan beberapa kesimpulan tadi ya. Pertama, yang paling Buya Bahtiar Daud Allahyarham tuh begitu luar biasa kita tangkap tadi ya, bahwa kegigihan beliau itu luar biasa. Jadi penampilannya sederhana tapi perjuangannya luar biasa. Jadi jangan sampai terbalik. Penampilan kita luar biasa, kegigihan kita tak ada apa-apa. Jadi itu adalah keteladan pertama yang kita dapatkan. Yang kedua adalah bagaimana kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Saat orang lain pergi ke pasar, walaupun waktunya itu memang pergi ke pasar ya, tapi masih ada satu pelita yang menyala di sebuah kamar, dan itulah kamarnya Buya Bahtiar Daud. Jadi sebagaimana Buya mengatakan tadi bahwa warisilah teladan para ulama itu. Jika tidak bisa kita waris semua, setidaknya adalah 1, 2, 3 yang bisa kita tangkap. Salah satunya adalah kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Makasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kita akan tutup dengan serah terima buku nanti antara MUI kepada pondok. Jadi kami harapkan kepada Sekretaris Umum, kepada Ustaz Samsuatir, kepada Buya Abdi. Kemudian nanti kepada Bapak Jasmiyudo, kepada Rahmat Hidayat, dan kepada Ustaz Iskandar nanti kepada Gazi atas serah terima bukunya. Saya Raski Firmansah, mewakili sebagai moderator, mohon undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak waktunya pada Pondok Pesantren Islamic Center, pada Buya Abdi, pada para
Ustadz Ustazah, pada para santri yang kami sayangi, kami muliakan. Semoga di pondok ini lahir pula para ulama, lahir pula para penggerak, lahir pula setidaknya pembela agama Allah saat orang-orang malah melecehkan agama kita. Semoga itu bisa menjadi saksi bagi kita, kita lah yang akan jadi teladan bagi orang-orang generasi ke depan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan serah terima buku dari MUI kepada pondok dan kepada santri. Di bawah Ate. Silakan. Pakai sandalnya Rahmat. Pak Jasmi, Pak Iskandar, silakan maju ke depan. Pertama dari pondok, dari MUI kepada pondok, Sekretaris MUI kepada Buya Abdi. Selanjutnya antara serah terima berpres Pak Jasmi kepada Rahmat Hidayat, silakan. Perwakilan santriwati ya, Rahmat ya. Perwakilan santriwati Rahmat Hidayat. Ustadz Iskandar kepada Gazi, silakan. Rahmat, tunggu dulu, foto bersama dulu. Sudah? Ya, sekarang foto bersama antara MUI dengan boleh foto Buya. Silakan, Rahmat. Nah, itu Rahmat. Raja Gazi apa? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya serahkan kepada protokol. Jadi nanti kepada santri-santriwati, ustaz-ustazah yang ingin membeli bukunya boleh nanti sampaikan kepada kami. Harga bukunya 50.000 insyaallah. Terima kasih. Silakan kepada protokol. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membacakan Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.